Halo guys, gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donggua Calling Dragon episode 14 sampai episode 20 ya guys ya. Dan akan menjadi ending dari season satunya. Sedangkan untuk season 2-nya belum tahu kapan jadwal rilisnya ya guys ya. Jadi tunggu aja ya kan? Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung disimetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Setelah berpisah dengan ketiga sahabatnya, Lin Lei menitipkan patung buatannya sebelum kembali melanjutkan perjalanan menuju pegunungan binatang iblis. Tujuannya hanya satu, mencari rumput hati biru, tanaman langka yang sangat penting bagi hidupnya. Namun pencarian itu ternyata jauh lebih berbahaya daripada yang dibayangkan. Sesampainya di pegunungan, Lin Lei sempat memasuki sebuah goa misterius dan langsung diserang oleh kekuatan tak dikenal. Berkat zira giok pelindung serta kekuatan tingkat ketujuh yang dimilikinya, serangan tersebut berhasil diatasi dengan mudah. Akan tetapi, menemukan rumput hati biru bukanlah perkara sederhana. Tanaman itu hanya bisa tumbuh di lingkungan tertentu, sementara salju yang baru turun beberapa hari sebelumnya membuat sebagian besar tanaman di kawasan tersebut mati. Meskipun peluangnya semakin kecil, Lin Lei tetap melanjutkan pencariannya. Setelah menjelajahi berbagai tempat, dia akhirnya tiba di sebuah wilayah berbahaya yang dikenal sebagai Lembah Naga. Sesuai namanya, lembah tersebut dipenuhi oleh naga-naga dengan kekuatan yang berbeda-beda. Di tengah lembah, Lin Lei melihat sesuatu yang selama ini dia cari, yaitu setangkai rumput hati biru. Namun sayangnya, tanaman tersebut berada tepat di antara kawanan naga. Menyadari betapa besarnya resiko, Lin Lei mencoba menyusun rencana. Bersama dengan Baby, tikus kecil yang selama ini menemaninya, mereka mulai mengalihkan perhatian para naga. Dengan berbagai tipu daya dan jebakan sederhana, Lin Lei berhasil membuat para naga kehilangan fokus. Rencana tersebut akhirnya berhasil. Lin Lei memperoleh rumput hati biru yang diincarnya, tetapi keberhasilannya justru memicu kemarahan seluruh naga di lembah. Dikejar tanpa henti, dia terpaksa melarikan diri dan bersembunyi di sebuah goa misterius. Namun tempat persembunyian tersebut ternyata jauh lebih mengerikan. Goa tersebut merupakan habitat para monster tingkat tinggi. Dari kejauhan, Lin Lei menyaksikan pertarungan dahsyat antara seekor naga bernama Satyas dan monster beruang raksasa. Keduanya saling mengerahkan kekuatan penghancur yang mengguncang seluruh goa. Satyas menggunakan domain kegelapan yang mampu menutupi penglihatan lawannya. Sementara sang beruang membalas dengan kekuatan lahar yang membakar. Lin Lei yang hanya ingin melarikan diri berusaha menjauh tanpa menarik perhatian kedua monster. Sayangnya, nasib buruk kembali menghampirinya. Saat bergelantungan di dinding goa, pegangan Lin Lei terlepas dan dia jatuh tepat di tengah-tengah pertempuran dua monster. Kemunculan mendadaknya langsung mengalihkan perhatian Satyas dan sang beruang. Lin Lei berusaha menyelamatkan diri, tetapi kekacauan yang terjadi membuatnya terus terjebak di area pertarungan. Setelah pertempuran panjang, Satyas akhirnya berhasil mengalahkan monster beruang dengan serangan mematikan. Meskipun menang, naga tersebut telah terluka parah dan kini mengincar Lin Lei sebagai mangsa berikutnya. Di saat genting, Baby menyadari bahwa luka di leher Satyas adalah titik lemahnya. Lin Lei dan Baby segera bekerja sama menyerang bagian tersebut. Namun sisik Satyas terlalu kuat untuk ditembus. Bahkan serangan balasan naga tersebut membuat Baby terpental keras hingga tertimpa reruntuhan batu dan berada di ambang kematian. Melihat sahabatnya terluka parah, amarah Lin Lei meledak. Dia menyerang Satyas tanpa memperdulikan keselamatannya. Akan tetapi, perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Lin Lei akhirnya terpukul hingga tak sadarkan diri.
Saat itulah sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh Linley mulai menyerap aura merah misterius yang memenuhi goa. Ketika dia sadar kembali, emosinya telah mencapai puncak. Dengan penuh amarah, Linley menerjang Satyas dan menyerang luka di leher naga tersebut secara brutal hingga berhasil merebut inti energinya. Tindakan nekat tersebut justru membawa masalah baru. Kekuatan inti naga terlalu besar bagi tubuh manusia biasa. Menyadari kondisi Linley yang semakin lemas, Satyas segera menelannya hidup-hidup. Terjebak di dalam tubuh naga, Linley teringat pesan ayahnya. Dia pernah diberitahu bahwa darah naga dapat diserap untuk membangkitkan garis keturunan khusus. Tetapi proses itu hanya bisa dilakukan dengan bantuan rumput hati biru, sehingga tubuh tidak hancur oleh kekuatan yang luar biasa. Beruntungnya, rumput hati biru yang selama ini dicarinya masih berada di tangannya. Tanpa ragu, Linley memakannya dan mulai menyerap energi naga di sekelilingnya. Di dalam alam kesadarannya, kekuatan rumput hati biru berubah menjadi seekor naga biru yang bertarung melawan jiwa Satyas. Pertarungan spiritual memicu perubahan besar pada tubuh Linley. Sisiknya mulai muncul, kekuatannya meningkat drastis, dan perlahan dia berubah menjadi sosok naga yang jauh lebih kuat. Dengan wujud barunya, Linley menghancurkan perut Satyas dari dalam dan berhasil keluar. Satyas yang terkejut merasakan aura naga tingkat tinggi dari tubuh Linley tidak sempat melakukan perlawanan. Hanya dengan satu serangan dahsyat, Linley berhasil mengalahkan naga tersebut. Setelah Satyas tumbang, sebuah gerbang misterius kembali muncul dari kegelapan dan menyeret jiwa sang naga. Sementara itu, Linley berdiri di tengah reruntuhan goa dengan kekuatan baru yang telah membangkitkan garis keturunan naga. Setelah pertarungan sengit melawan naga Satyas berakhir, Linley akhirnya tumbang karena kelelahan. Saat terbangun, hal pertama yang membuatnya lega adalah melihat Baby masih hidup. Dari ketahanan fisik Baby yang luar biasa, Linley mulai menyadari bahwa sahabat kecilnya itu bukanlah tikus bayangan biasa, melainkan tikus pemangsa dewa, makhluk legendaris yang sangat langka. Tidak berselang lama, Linley bertanya kepada sang kakek tentang perubahan aneh pada tubuhnya. Meski kini kembali ke wujud manusia, sang kakek memintanya mengingat kembali kondisi saat bertarung melawan Satyas. Ketika mencoba mengikuti petunjuk tersebut, Linley berhasil mengubah tangannya menjadi cakar naga. Dan saat itulah, Linley akhirnya memahami bahwa dirinya telah resmi mewarisi kekuatan prajurit darah naga legendaris, warisan yang selama ini menjadi kebanggaan klan Barus. Namun sang kakek juga mengingatkan bahwa transformasi tersebut menguras energi dalam jumlah besar. Setidaknya, Linley harus mencapai tingkat ke-9 sebelum bisa mengendalikan wujud naganya dengan sempurna. Bersama dengan hal tersebut, Baby menemukan cahaya aneh di langit-langit goa. Saat mendekatinya, mereka menemukan sebuah formasi sihir kuno yang menyegel pedang misterius dengan aura kegelapan yang sangat kuat. Sang kakek langsung mengenali benda tersebut sebagai artefak dari alam neraka, salah satu dari 4 bidang tertinggi. Dia kemudian menjelaskan bahwa benua Yulan hanyalah dunia biasa di antara banyak dimensi. Di atasnya terdapat 4 dunia tertinggi, yaitu alam baka, neraka, alam dewa kehidupan, dan surga. Menurut penjelasan sang kakek, para penguasa cahaya dan kegelapan yang selama ini dipuja manusia sebenarnya masih berada di bawah dewa tertinggi. Hanya para dewa tertinggi yang memiliki kekuatan mutlak untuk menciptakan maupun menghancurkan dunia. Di akhir penjelasannya, sang kakek menyuruh Linley mengambil pedang tersebut. Dia percaya bahwa kekuatan Linley saat ini sudah cukup untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Begitu pedang itu dicabut dari formasinya, Linley memperoleh pedang lentur dari alam neraka, sebuah artefak misterius yang menyimpan kekuatan luar biasa. Sementara itu, kawanan naga yang sebelumnya mengejarnya ternyata masih menunggu di luar goa. Namun kali ini, Linley justru memanfaatkan mereka untuk menguji kekuatan barunya. Dengan gabungan darah naga dan artefak neraka,
kekuatan Linley meningkat drastis. Beberapa naga berhasil dikalahkan dengan mudah sebelum akhirnya dia memutuskan meninggalkan pegunungan dan kembali ke akademi. Sesampainya di asrama, ketiga sahabatnya masih setia menjaga patung karya Linley seperti pesan yang ditinggalkannya. Banyak murid yang menganggap tindakan itu berlebihan, pasalnya Linley hanyalah seorang pelajar biasa. Namun semuanya berubah ketika seorang master pemahat bernama Maya meminta izin untuk melihat karya tersebut. Begitu kain penutup dibuka, seluruh guru dan murid yang berada di tempat tersebut langsung terdiam. Setelah mengamati dengan seksama, Master Maya memuji hasil pahatan Linley dan bahkan menyatakan bahwa karya tersebut layak disejajarkan dengan 10 patung terbaik yang pernah dibuat para master besar. Pengurus Galeri Prol segera menawarkan untuk merawat sekaligus memamerkan patung tersebut. Akan tetapi, tepat pada saat inilah Linley kembali dari perjalanannya dan menolak tawaran tersebut dengan halus. Baginya, patung itu bukan sekedar karya seni, melainkan hasil terbaik dalam hidupnya yang tidak bisa dinilai dengan uang. Master Maya menghormati keputusan tersebut dan mengatakan bahwa Galeri Prol akan selalu membuka pintu jika suatu hari Linley berubah pikiran. Malam harinya, Linley menikmati makan malam bersama sahabat-sahabatnya. Dalam obrolan santai tersebut, dia mengetahui bahwa Paman Hilman sempat datang berkunjung ketika dirinya masih berada di pegunungan binatang iblis. Mendengarkan kabar tersebut, Linley mulai berpikir untuk pulang ke rumah dan memberitahukan keluarganya bahwa dirinya kini telah mewarisi kekuatan prajurit darah naga. Demi mewujudkan rencana tersebut, dia memutuskan mengikuti ujian sihir tingkat 6 agar bisa lulus lebih cepat dari akademi. Ketika hari ujian tiba, Linley membuat semua orang terkejut dengan memilih menghadapi 10 binatang ilusi sekaligus. Pada awalnya, para penguji sempat ragu, tetapi seorang master akhirnya bersedia memimpin ujian tersebut. Pertarungan berlangsung jauh lebih mudah dari perkiraan. Setelah menjalani berbagai pengalaman hidup dan mati di pegunungan binatang iblis, kekuatan Linley kini sudah berada jauh di atas para murid seusianya. Dengan kemampuan sebagai penyihir elemen ganda tingkat 7 dan kekuatan prajurit darah naga, Linley berhasil menyelesaikan ujian dengan sempurna. Para master segera memberikan pujian, pasalnya bakat dan pencapaiannya dianggap luar biasa. Di sisi lain, Dixie yang sebelumnya hanya mampu menghadapi 4 binatang ilusi langsung menunjukkan rasa tidak terima. Bahkan merasa gagal, dia memutuskan kembali ke kerajaannya untuk berlatih lebih keras. Setelah ujian selesai, Linley menghampiri Delia. Namun Delia justru merasa minder karena menganggap dirinya tertinggal terlalu jauh dibandingkan Linley. Sebelum kembali ke asrama, Linley berusaha menyemangatinya agar tidak terus meremehkan dirinya sendiri. Tanpa disadari, perhatian sederhana itu membuat perasaan Delia terhadap Linley semakin besar. Beberapa waktu kemudian, Linley menghadiri pertemuan penting dengan Tuan Gilmer dari Gereja Cahaya. Dalam pertemuan tersebut, Gilmer menawarkan posisi bergengsi sebagai pendeta jubah putih di Aliansi Suci. Tawaran tersebut diberikan karena bakat luar biasa yang ditunjukkan Linley selama ujian. Meski posisi itu dapat membawa kehormatan besar bagi keluarganya, Linley memilih untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan. Dia menjelaskan bahwa dirinya ingin berdiskusi terlebih dahulu dengan sang ayah sebelum menentukan masa depannya. Linley juga menegaskan bahwa selama proses pertimbangan, dia tidak akan mengkhianati Aliansi Suci. Mendengarkan jawaban yang bijaksana tersebut, Tuan Gilmer menerima keputusan Linley untuk sementara waktu. Namun setelah pertemuan berakhir, Linley mulai menyadari kerasnya persaingan antara kekuatan besar di benua Yulan. Bahkan salah satu pengawal Gereja Cahaya sempat meragukan kesetiaan Linley. Meskipun begitu, Gilmer dengan tegas mengatakan bahwa jika Linley tetap menolak, Gereja Cahaya mungkin akan menggunakan cara lain untuk merekrutnya. Mendengarkan hal tersebut, Linley semakin memahami betapa berbahayanya permainan politik di balik dunia para kultivator. Untungnya,
Untuk saat ini dia masih belum memihak kepada siapapun. Meski demikian, sahabat-sahabatnya yakin bahwa keadaan tersebut tidak akan bertahan lama. Bakat Linley sebagai penyihir elemen ganda tingkat 7 telah menarik perhatian banyak pihak. Nah, ternyata alasan Linley menunjukkan seluruh kemampuannya bukanlah demi ketenaran atau kekuasaan. Tujuan utamanya hanyalah satu, yaitu mencari informasi tentang pedang perang pembantai naga dan membangkitkan kembali kejayaan klan Barus. Mendengarkan tekad tersebut, Yale segera menawarkan tempat bagi Linley di kamar dagang Dawson dengan bayaran yang sangat besar. Namun memahami bahwa sahabatnya masih dilanda kebimbangan, Yale memilih menunggu sampai Linley benar-benar menentukan jalan hidupnya sendiri. 装系魔法师的事儿呢？ 3 hari kemudian, dalam perjalanan menuju suatu tempat, Linley dan Yale masih memikirkan satu hal yang sangat penting, yaitu keberadaan pedang perang pembantai naga, pusaka legendaris milik klan Barus yang dikabarkan kembali muncul setelah nama Linley semakin terkenal sebagai penyihir elemen ganda tingkat 7. Meski Yale bersedia membantu menebus pedang tersebut dengan harga berapapun, mereka sadar bahwa pemiliknya dari klan Lucas kemungkinan besar tidak akan melepaskan pusaka tersebut dengan mudah. Namun sebelum pembicaraan mereka berlanjut, sebuah serangan mendadak menghantam rombongan pengawal. Nah, ternyata pelaku serangan itu adalah seorang petinggi aliansi kegelapan yang datang khusus untuk menemui Linley. Setelah membuat Yale dan para pengawalnya pingsan, pria tersebut memaksa Linley ikut bersamanya untuk membicarakan sesuatu. Tidak berselang lama, pihak aliansi suci menyadari apa yang terjadi. Beberapa petinggi mereka segera bergerak untuk menghentikan langkah gereja kegelapan yang dianggap telah melanggar wilayah kekuasaan mereka. Pertemuan kedua kubu tak terhindarkan. Menyadari bahwa aliansi suci sangat menginginkan Linley bergabung dengan mereka, petinggi gereja kegelapan langsung menggunakan kekuatannya untuk membuka jalan. Namun salah satu petinggi aliansi suci ternyata merupakan petapa yang sangat kuat. Hanya dengan satu serangan, dia berhasil memaksa pihak gereja kegelapan mundur. Sebelum pergi, petinggi gereja kegelapan sempat meninggalkan pesan kepada Linley bahwa pintu mereka akan selalu terbuka kapanpun dia berubah pikiran. Dari peristiwa itu, Linley akhirnya menyadari bahwa dirinya kini menjadi rebutan dua kekuatan terbesar di benua Yulan. Malam harinya, Linley kembali mencari informasi mengenai pedang perang pembantai naga. Namun sayangnya, dia mendapat kabar bahwa pemilik pedang tersebut sama sekali tidak berniat menjualnya, bahkan dengan harga yang sangat tinggi sekalipun. Meskipun begitu, Linley belum menyerah. Dia masih berharap bisa bertemu langsung dengan pemilik pedang tersebut. Bersama dengan hal tersebut, seorang pria bernama Kelvin dari kerajaan Venlai datang menemuinya. Sama seperti banyak orang sebelumnya, Kelvin juga menawarkan posisi terhormat kepada Linley. Namun kali ini, Linley memanfaatkan kesempatan tersebut setelah mengetahui bahwa Kelvin memiliki hubungan dengan klan Lucas, pemilik pedang yang selama ini dia cari. Linley pun menjelaskan bahwa pedang perang pembantai naga sebenarnya adalah pusaka leluhur klan Barus yang telah hilang sejak lama. Mendengarkan penjelasan itu, Kelvin akhirnya memahami alasan Linley begitu bersikeras ingin mendapatkan kembali pedang tersebut. Kelvin kemudian mengajak Linley dan Yale menemui Marquis Jeb, pemilik pedang tersebut saat ini. Untuk pertama kalinya, Linley akhirnya bisa melihat langsung pusaka milik leluhurnya. Pada awalnya, Marquis Jeb enggan melepaskan pedang tersebut. Pasalnya menganggap sebagai koleksi yang sangat berharga. Namun setelah melalui perundingan panjang, Linley dan Yale akhirnya berhasil mencapai kesepakatan dengan menawarkan harga yang lebih tinggi dari saat Marquis Jeb membelinya. Di sisi lain, menjelang pernikahannya dengan Alice, Callan mengajak tunangannya menghadiri sebuah pameran patung di Galeri Prol. Namun suasana berubah ketika mereka melihat patung utama yang berjudul Bangun dari Mimpi. Keduanya terkejut mengetahui bahwa patung tersebut ternyata merupakan karya Linley.
Saat melihat setiap detail ukiran yang penuh perasaan, Alice tidak bisa menyembunyikan emosinya. Dia menyadari bahwa patung itu dibuat dengan seluruh perasaan tulus Lin Lei di masa lalu. Reaksi Alice membuat Kalan dipenuhi rasa cemburu dan kemarahan. Tanpa berkata banyak hal, dia segera membawa Alice meninggalkan galeri. Malam harinya, kabar tentang pencipta patung tersebut menyebar ke berbagai kalangan bangsawan. Mengetahui hal itu, ayah Kalan mulai khawatir nama klan Debs akan tercoreng karena telah merebut Alice dari Lin Lei yang kini semakin terkenal. Namun Kalan menolak menyerah. Demi mempertahankan Alice, dia justru menyusun rencana licik. Sebelum patung itu dilelang dan dilihat lebih banyak orang, Kalan memutuskan untuk menghancurkannya. Tak lama kemudian, klan Debs menemui pemimpin sindikat kriminal dan menyewa mereka dengan bayaran 3 juta koin emas untuk menghancurkan karya tersebut. Beberapa hari berlalu, dan hari pelelangan yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Galeri Prol dipenuhi para bangsawan dari berbagai wilayah. Bahkan beberapa orang sudah mencoba membeli patung itu jauh sebelum acara dimulai. Di antara para tamu, hadir pula seorang tokoh legendaris yang merupakan teman Direktur Maya. Kehadiran pria itu semakin membuktikan betapa berharganya karya Lin Lei. Namun suasana tenang mendadak berubah kacau ketika seorang pembunuh dari sindikat kriminal menyusup ke dalam galeri dan berusaha menghancurkan patung tersebut. Dengan kekuatan tingkat 9, dia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghancurkan karya Lin Lei. Namun untungnya, pelindungan yang dipasang di sekitar patung berhasil menahan serangan tersebut. Tepat pada saat genting, pria misterius yang menjadi tamu kehormatan bergerak. Hanya dengan satu serangan, dia langsung membunuh sang penyusup. Melalui penjelasan kakek Delin, Lin Lei akhirnya mengetahui identitas pria tersebut. Sosok itu adalah Caesar, seorang pembunuh legendaris yang telah hidup selama ribuan tahun dan kini diyakini telah mencapai puncak tingkat suci. Sang kakek memperingatkan Lin Lei agar tidak mendekatinya. Pasalnya Caesar dikenal sangat berbahaya. Namun Lin Lei tetap menghampirinya untuk mengucapkan terima kasih dan menawarkan bantuan. Namun sayangnya, Caesar menanggapi niat baik itu dengan dingin. Baginya, Lin Lei masih terlalu lemah untuk bisa membantunya. Sementara itu, kegagalan rencana menghancurkan patung membuat pemimpin sindikat kriminal marah besar kepada klan Debs. Menurutnya, bahkan pembunuh tingkat suci pun tidak akan berani menyentuh karya yang kini telah menarik perhatian seluruh kalangan atas. Di tempat lain, Tuan Gilmore dari Gereja Cahaya mulai menyadari bahwa pengaruh Lin Lei berkembang jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Tidak lama sebelum pelelangan dimulai, Raja Claede dari Kerajaan Fenlai datang menemui Lin Lei dan memuji bakat luar biasa yang dimiliki pemuda tersebut. Bersama dengan hal itu, Tuan Gilmore dan Tuan Lamson ikut hadir, membuat suasana menjadi semakin megah. Setelah seluruh tamu berkumpul, pelelangan resmi dimulai dengan harga pembuka sebesar 1 juta koin emas. Meski angkanya sudah sangat fantastis, para bangsawan tetap berlomba-lomba mengajukan penawaran. Ketika harga mencapai 3 juta koin emas, Raja Claede tiba-tiba menaikkan tawaran menjadi 5 juta koin sebagai bentuk dukungan kepada rakyat berbakat dari kerajaannya. Namun tawaran itu langsung dilampaui oleh seorang wanita misterius yang menaikkan harga menjadi 5,4 juta koin emas. Menyadari bahwa situasi semakin sulit, Kalan mengambil langkah nekat dengan menawarkan 8 juta koin emas demi mendapatkan patung tersebut. Tawaran itu sempat membuat seluruh aula terdiam. Namun, tepat ketika semua orang mengira pelelangan telah berakhir, Caesar tiba-tiba menaikkan harga menjadi 10 juta koin emas. Namun kejutan terbesar justru datang dari wanita misterius. Tanpa ragu, dia kembali mengangkat harga menjadi 10,1 juta koin emas. Entah apa alasannya, wanita itu tampaknya menganggap patung karya Lin Lei memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekedar sebuah karya seni. 我必须得到它。 Pelelangan patung karya Lin Lei semakin memanas ketika Caesar dan wanita misterius terus saling menaikkan harga.
Meskipun identitas wanita tersebut masih tersembunyi di balik cadarnya, Tuan Gilmore akhirnya mengetahui bahwa ruang VIP tempatnya berada ternyata dipesan oleh klan Leon, salah satu keluarga kerajaan terkaya di benua. Pertarungan harga terus berlangsung hingga Caesar menaikkan tawaran menjadi 11 juta koin emas. Namun di saat semua orang mengira persaingan belum akan berakhir, wanita misterius itu justru mengirim sepucuk surat kepada Caesar melalui pendampingnya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui isi surat tersebut. Akan tetapi, sesaat setelah membacanya, Caesar secara mengejutkan memilih mundur dari pelelangan. Tidak berselang lama, wanita itu membuka cadarnya dan membuat semua orang terkejut. Sosok di balik topeng tersebut ternyata adalah Delia, teman dekat Linley selama ini. Dengan tawaran terakhir sebesar 12 juta koin emas, Delia resmi memenangkan pelelangan dan membawa patung karya Linley masuk ke dalam jajaran 10 patung terbaik sepanjang sejarah. Setelah acara berakhir, isi surat yang dikirim Delia akhirnya terungkap. Di dalamnya, Delia mengungkapkan perasaannya dan menyatakan bahwa dirinya bersedia menikahi Linley suatu hari nanti. Setelah berhasil mendapatkan patung tersebut, Delia menghampiri Linley dan mengucapkan selamat. Malam harinya, Linley bersama Yale kembali mendatangi tempat pedang pembantai naga. Dia bersedia membayar dengan harga 2 juta koin emas. Namun Marquis Jeb justru menolak menerima uang tersebut. Sebelum menyerahkan pedang pusaka klan Barus, Marquis Jeb mengajak Linley memasuki ruang koleksinya. Di tempat itu, dia meminta Linley meninggalkan tanda tangan pada sebuah batu sebagai pengganti koleksi yang selama ini menghiasi ruangannya. Setelah tanda tangan itu berakhir, Marquis Jeb akhirnya menyerahkan pedang perang pembantai naga kepada Linley dengan senang hati. Mendapatkan kembali pusaka leluhurnya membuat Linley sangat bahagia. Dia merasa akhirnya bisa membuktikan kepada ayahnya bahwa kejayaan klan baru suatu saat akan bangkit kembali. Keesokan harinya, Linley segera pulang ke kampung halamannya dengan membawa pedang tersebut. Sepanjang perjalanan, dia terus membayangkan bagaimana reaksi ayahnya saat melihat pusaka keluarga itu kembali ke tangan mereka. Namun kebahagiaan itu seketika hancur saat Linley tiba di rumah. Dia justru mendengar kabar bahwa ayahnya alias Hawk Barus telah meninggal dunia. Dengan hati yang hancur, Linley membaca surat wasiat yang ditinggalkan bapaknya. Linley War. Dari surat tersebut, Linley akhirnya mengetahui kebenaran yang selama ini disembunyikan. Ibunya ternyata tidak meninggal karena kesulitan saat melahirkan Wharton. Semua itu merupakan pembunuhan yang melibatkan Adipati Pershon, anggota keluarga kerajaan Fenley, serta salah satu pelaku lain yang identitasnya masih belum diketahui. Sang ayah juga mengungkapkan bahwa kematiannya sendiri berkaitan dengan usahanya membalaskan dendam kepada orang-orang yang bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Meskipun masih terpukul, Linley memutuskan menyerahkan pedang perang pembantai naga dan sebagian harta peninggalannya kepada sang paman untuk diberikan kepada Wharton yang saat ini sedang berada di Kekaisaran O'Brien. Di saat yang sama, Raja Claydie memanfaatkan situasi untuk semakin mendekati Linley. Dia mengirimkan bantuan dan menyatakan dukungannya kepada keluarga Barus. Tidak berselang lama, seorang petinggi aliansi kegelapan kembali datang menemui Linley. Dengan memanfaatkan kematian kedua orang tuanya, pria misterius tersebut mencoba membujuk Linley agar bergabung dengan pihak kegelapan. Bahkan roh sang kakek Delin sempat menyarankan Linley menerima tawaran demi membalaskan dendam. Setelah petinggi kegelapan pergi, upacara pemakaman Tuan Hawk dilaksanakan. Banyak tokoh penting menghadiri acara tersebut dan menyampaikan bela sungkawa kepada Linley. Salah satu tamu yang hadir adalah Adipati Pershon, orang yang dicurigai terlibat dalam kematian ibunya. Dengan wajah tenang, Pershon bahkan mengundang Linley untuk datang ke kediamannya di kota Fenley. Delia juga datang untuk memberikan dukungan kepada Linley. Tidak lama kemudian, Raja Claydie memenuhi janjinya dengan memberikan gelar bangsawan kepada Linley untuk menggantikan posisi bapaknya.
Setelah pemakaman selesai, Linley mulai mempersiapkan berbagai keperluan. Dari sikapnya, terlihat jelas bahwa dia sedang menyusun rencana besar untuk membalas kematian kedua orang tuanya. Di tengah kesibukan tersebut, Delia kembali menemui Linley. Mengetahui bahwa dirinya akan segera pergi ke Kaisaran Yulan selama beberapa tahun, Delia memanfaatkan kesempatan terakhir untuk mengungkapkan isi hatinya. Keesokan harinya, Linley kembali ke kota Venley bersama utusan gereja cahaya. Dalam perjalanan, Tuan Gilmore kembali menawarkan posisi penting di dalam gereja. Namun kali ini Linley telah mengambil keputusan. Karena merasa selalu mendapatkan dukungan dari Raja Claydie, dia memilih mengabdikan dirinya kepada kerajaan Venley. Meskipun sedikit kecewa, Tuan Gilmore akhirnya menerima keputusan tersebut. Tidak lama kemudian, Raja Claydie secara resmi mengangkat Linley sebagai penyihir kerajaan, sekaligus pewaris gelar bangsawan keluarga baru. Malam harinya, Linley memenuhi undangan makan malam dari Adipati Persson. Meski telah mengetahui keterlibatan pria itu dalam tragedi keluarganya, Linley tetap datang untuk mencari kebenaran. Sesampainya di lokasi tujuan, Linley menyadari bahwa Persson dijaga oleh pasukan pribadinya. Hal itu membuatnya semakin yakin bahwa sang adipati tidak pernah benar-benar mempercayainya. Tanpa basa-basi, Linley langsung menanyakan apakah Persson pernah menculik seorang wanita sekitar 14 tahun yang lalu. Persson segera membantah tuduhan tersebut, namun reaksi berikutnya justru semakin mencurigakan. Dia memerintahkan para pengawalnya bersiap untuk bertarung. Melihat hal tersebut, Linley tidak lagi menahan emosinya dan mendesak Persson untuk berkata jujur. Di saat situasi semakin memanas, tiba-tiba para petinggi aliansi kegelapan beserta anak buahnya muncul dan langsung menyerang seluruh pasukan di tempat tersebut. Sosok itu adalah orang yang sebelumnya pernah mengajak Linley bergabung dengan pihak kegelapan. Menyadari bahwa aliansi kegelapan sedang memanfaatkan situasi, Linley memutuskan melawan mereka demi melindungi kota Venley. Dengan kekuatan penyihir tingkat 7 dan kemampuan prajurit darah naga, Linley berhasil mengalahkan para musuh dengan sangat mudah. Bahkan sihir kegelapan yang digunakan lawannya tidak mampu menghentikannya. Setelah seluruh pasukan kegelapan dikalahkan, Linley kembali mengerahkan pedangnya kepada Adipati Persson dan menuntut pengakuan atas dosa-dosanya. Namun Persson tetap bersikeras. Dia bahkan membawa nama Raja Claydie dan mengancam bahwa sang raja tidak akan tinggal diam. Tanpa ragu lagi, Linley langsung menghunuskan pedang ekornya tepat di hadapan sang adipati. Pasca kejadian tersebut, di gereja cahaya, kabar mengenai aksi balas dendam Linley telah menyebar. Para tetua gereja segera memerintahkan Tuan Gilmore untuk membawa Linley ke bawah perlindungan mereka. Di sisi lain, Raja Claydie menganggap semua kekacauan tersebut sebagai ulah aliansi kegelapan dan langsung mengerahkan pasukan kerajaan untuk membalaskan serangan tersebut. Namun ketika konflik di benua Yulan semakin memanas, ancaman yang jauh lebih besar diam-diam muncul. Sosok misterius dari dunia lain akhirnya berhasil membebaskan diri setelah terkurung selama lebih dari 5.000 tahun dan kini telah memasuki benua Yulan. Nah guys, seperti itulah alur singkat Donghua Calling Dragon episode 14-20-nya. Ya setengah jam Mimin bikin singkat ya guys ya. Soalnya alur ceritanya muter-muter nggak karuan ya kan. Untuk season 2-nya tunggu notifikasinya ya guys ya. Soalnya belum ada info resmi dari pihak studionya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye-bye.